Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 26 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Silahkan, Ibu Grace. Selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 26 April 2021 berjudul Kita telah menerima kepenuhan Allah. Ayatnya terdapat dalam Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kristus berusaha untuk menyelamatkan dunia ini bukan oleh penyesuaian kepadanya, melainkan oleh menyatakan kepada dunia kuasa yang mengubahkan dari kasih karunia Allah untuk membentuk tabiat manusia sama seperti tabiat Kristus. Setan telah melukiskan Allah sebagai mementingkan diri dan suka menindas, menuntut semuanya tetapi tidak memberikan sesuatu, meminta pelayanan dari segala makhluknya demi kemuliaannya sendiri, tetapi tidak suka mengadakan sesuatu pengorbanan demi kebaikan mereka itu. Tetapi karunia Kristus menyatakan hati Bapa. Hal itu menandaskan bahwa meskipun kebencian hati Allah terhadap dosa kuat laksana maut, kasih-Nya kepada orang berdosa lebih kuat daripada maut. Setelah melaksanakan penebusan kita, Ia tidak akan menahan barang sesuatu, bagaimanapun mahalnya, yang perlu untuk penyempurnaan pekerjaannya. Tiada kebenaran penting yang ditahankan bagi keselamatan kita. Tiada mujizat kemurahan yang dilalaikan. Tiada alat ilahi yang tidak digunakan. Kerelaan ditimbun atas kerelaan, karunia atas karunia. Seluruh perbendaharaan surga terbuka bagi orang-orang yang hendak diselamatkannya. Sesudah mengumpulkan kekayaan alam semesta dan membukakan sumber-sumber kekuasaan yang tidak terhingga, diserahkannya semua ini ke tangan Kristus seraya bersabda, semuanya ini adalah untuk manusia. Gunakanlah segala karunia ini untuk menginsafkan manusia itu bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Ku di dunia atau di surga. Kebahagiaannya yang terbesar akan terdapat dalam mengasihi Aku. Bapa menghargai setiap jiwa yang telah ditebus oleh anaknya dengan karunia nyawanya. Segala persediaan telah diadakan bagi kita untuk menerima kuasa ilahi yang akan menyanggupkan kita mengalahkan penggodaan. Oleh penurutan kepada semua perintah Allah, jiwa dipelihara kepada hidup yang kekal. Allah mempunyai suatu surga yang penuh berkat-berkat yang Ia mau berikan pada orang-orang yang dengan tekun mencari bantuan yang Tuhan saja dapat berikan. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Siapakah nya yang dimaksudkan dalam ayat ini? Mari kita baca ayat selanjutnya. Yohanes 1 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jelasnya yang dimaksudkan dalam ayat 16 adalah Yesus Kristus, sebab kasih karunia tersebut datang oleh Yesus Kristus. Artinya, Yesuslah saluran kasih karunia tersebut. Nah, kasih karunia siapakah yang Yesus nyatakan? Kasih karunia Allah yang adalah Bapanya. Karena hanya Yesus yang pernah melihat Allah, sebab Yesus adalah anak tunggal Allah, yaitu Allah Bapa. Dalam buku Matius lebih jelas lagi. Matius 11 ayat 27 berbunyi, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Semua telah Bapa serahkan kepada anaknya. Apakah itu termasuk kasih karunia? Sudah pasti. Yohanes telah menyatakannya. Kenapa? Karena hanya Bapa dan anaknya yang saling mengenal. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam The General Conference Bulletin Oktober 1, 1899 paragraf 1 yang berkata, Allah melihat bahwa dunia tidak memiliki pengetahuan sejati, dan Dia mengutus Kristus ke dunia untuk menghidupkan hukum dan menyatakan Dia. Ini adalah pengungkapan tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Sebagai informasi, renungan hari ini dikutip dari 4 sumber yang berbeda, dan salah satu sumber yang digunakan adalah The General Conference Bulletin tanggal 1 Oktober 1899 ini. Jelas bahwa Allah menyatakan dirinya melalui anaknya, dan karenanya kasih karunia Allah pun datang oleh anaknya, Yesus Kristus. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena ini adalah fondasi untuk menerima kepenuhan Allah, sebagaimana renungan hari ini nyatakan. Perhatikan rangkaian penjelasan berikut ini. Christian's Education halaman 77 paragraf 1 yang berkata, itu adalah misteri Allah dalam daging. Allah di dalam Kristus dan keilahian dalam kemanusiaan. Allah di dalam Yesus sama dengan keilahian dalam kemanusiaan. Sebab memang Yesus telah menjadi manusia. Yesuslah yang menghubungkan kita dengan Bapa yang adalah ilahi. Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Kemudian dalam Membina Keluarga Sehat halaman 423 paragraf 1 berbunyi, seluruh kitab suci merupakan pernyataan kemuliaan Allah di dalam Yesus. Jika diterima, dipercaya dan dituruti, maka itu adalah alat yang besar dalam perubahan tabiat. Penting kita ingat bahwa bukan Alkitab yang mengubahkan tabiat atau karakter kita, tetapi Allah di dalam Yesus. Alkitab hanya menyatakannya, mengabarkannya, supaya kita datang kepada Yesus sebab Allah di dalam Yesus, bukan dalam Alkitab. Karena segalanya Allah Bapa telah serahkan kepada anaknya. Inilah pentingnya kita memahami menerima kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah tersebut hanya terdapat di dalam Yesus Kristus anaknya. Sebab Allah Bapa ada di dalam anaknya, dan dengan menerima anaknya, kita menerima kepenuhan Allah dan menerima perubahan karakter. Hal ini selaras dengan renungan hari ini yang berkata, menjadi putra dan putri Allah halaman 127 paragraf 1. Kristus berusaha untuk menyelamatkan dunia ini, bukan oleh penyesuaian kepadanya, melainkan oleh menyatakan kepada dunia kuasa yang mengubahkan dari kasih karunia Allah untuk membentuk tabiat manusia sama seperti tabiat Kristus. Artinya, keselamatan kita adalah dengan memiliki karakter yang sama dengan Yesus. Itulah sebabnya Allah utus anaknya, agar manusia dapat menerima kesamaan karakter dengan ilahi melalui anaknya, Yesus Kristus. Karenanya, Yesuslah kuasa yang mengubahkan dari kasih karunia Allah tersebut. Nah, apakah makna dari Yesuslah kuasa itu? Mari kita kembali ke sumber renungan hari ini. The General Conference Oktober 1 tahun 1899 paragraf 8 yang berkata, Tuhan Yesus Kristus ketika dalam daging manusia berhasil menahan setiap godaan musuh
usahanya dari kasih yang luar biasa yang dilakukan dengan menyelamatkan ras manusia berhasil. Dari Dia, pria dan wanita dapat menerima kuasa untuk menang jika mereka mau berhenti dari dosa. Ini adalah kebenaran yang sangat penting bagi umat Advent, khususnya yang percaya tulisan Roh Nubuat, untuk memahami bahwa saat Yesus menjanjikan kuasa yang adalah Roh Kudus, hal itu berasal dari dirinya. Sebab kuasa itu adalah rohnya yang adalah hidup Yesus sebagai manusia, hidup yang menang. Yesuslah satu-satunya manusia di dunia ini yang berhasil menang atas dosa. Karenanya, hidupnya Yesus itulah kuasa yang diberikan kepada kita agar kita dapat menang sebagaimana Yesus menang. Itu sebabnya Nyonya White menuliskan dalam kutipan ini, kita baca, dari Dia, yaitu dari Yesus, pria dan wanita dapat menerima kuasa untuk menang, yaitu menang atas dosa. Karenanya, kuasa itu atau Roh Kudus yang Yesus janjikan dalam Kisah 1 ayat 8 bukanlah oknum lain yang bukan Yesus. Roh itu adalah Yesus itu sendiri, yaitu hidupnya Yesus, hidup yang menang. Masih dalam artikel yang sama, Nyonya White lanjutkan penjelasannya mengenai hal ini. Kita baca dalam paragraf 12 yang menjelaskan, hanya Allah yang dapat mengubahkan kita. Kristus menghembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini adalah anugerah surgawi yang luar biasa. Kristus memberikan kepada mereka melalui roh pengudusannya sendiri. Dia mengaruniai mereka dengan kuasanya, agar mereka bisa memenangkan jiwa bagi Injil. Jelas sekali, Nyonya White menyatakan bahwa roh yang Yesus hembuskan adalah roh pengudusannya sendiri atau kuasanya. Dan kuasa inilah yang kita perlukan agar menang atas dosa dan menjadi saksinya. Nah, bagaimana caranya untuk memiliki kuasa yang dari Yesus ini? Masih dalam artikel yang sama, dalam paragraf yang sama, kita lihat jawabnya. Mereka harus menghargai prinsip-prinsipnya dan dikendalikan oleh rohnya. Mereka tidak lagi mengikuti jalan mereka sendiri, mengucapkan kata-kata mereka sendiri. Mereka tidak lagi menjalani kehidupan mereka yang mementingkan diri sendiri. Kristus tinggal di dalam mereka dan berbicara melalui mereka. Dia akan memberi mereka kemuliaan yang Dia miliki bersama Bapa, agar Dia dan mereka bisa menjadi satu di dalam Allah. Kita menerima kuasa Kristus yang adalah hidupnya yang menang itu melalui kehadiran rohnya, yaitu Roh Kristus. Dan bila Roh Kristus tinggal dalam hati kita, maka Yesuslah yang mengendalikan kehidupan kita dan perkataan kita. Apa yang kita katakan itu berasal dari Yesus. Sebab demikianlah kehidupan Yesus. Yohanes 12 ayat 49 berbunyi, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ingat kembali kutipan sebelumnya yang menyatakan bahwa Allah di dalam Yesus, keilahian di dalam kemanusiaan. Inilah yang Yesus maksudkan dalam ayat ini. Bapa tinggal di dalam Yesus melalui kehadiran rohnya Bapa, dan roh Bapa tersebut yang mengendalikan kehidupan Yesus. Apa yang Yesus katakan bukan dari dirinya, tetapi atas perintah Bapanya. Dan dengan menerima roh Yesus, maka dengan sendirinya, teladan yang sama menjadi bagian kita. Sebab Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam kita, maka Bapa di dalam kita dan perkataan kita bukan lagi dari diri kita, tetapi perkataan Anak Allah yang mana atas perintah Bapanya. Benarkah Bapa tinggal dalam Anaknya melalui kehadiran rohnya Bapa? Roh Nubuat berkata dalam Kemenangan Akhir halaman 499 paragraf 1 yang berbunyi, Bapa memberikan rohnya kepada Anaknya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Yesus sebagai manusia bisa menang, bukan karena kuat kuasanya sendiri, tapi karena kuasa Bapanya tinggal dalam hidupnya. Dan kuasa yang sama dapat menjadi bagian kita, jika kita mau terima rohnya Yesus tinggal dalam hidup kita. Inilah polanya.
Jika kita mengerti akan kebenaran ini, maka saudara akan lihat dengan jelas bahwa Roh Kudus itu bukan oknum lain yang disebut oleh kaum Trinitas sebagai Allah Roh. Bukan. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa yang tinggal dalam anaknya, dan kita dapat mengambil bagian dalam kepenuhan roh Bapa tersebut melalui anaknya. Inilah yang disebut dengan menerima kepenuhan Allah. Bapa di dalam anak dan anak di dalam kita, melalui kehadiran roh anak Allah. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Masih kurang jelas? Perhatikan kutipan berikut ini, dan masih dari artikel yang sama. The General Conference Bulletin, Oktober 1, tahun 1899, paragraf 17. Yang menjelaskan, mengapa Anda tidak berhenti dari dosa? Anda dapat menang jika Anda mau bekerja sama dengan Allah. Janji Kristus pasti. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk mengisi tugas pengantara pribadi dengan mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa." Oh, saudaraku dalam Tuhan, sungguh amat jelas. Kenapa? Karena pada waktu Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa," apakah yang Yesus minta? Baca Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yang Yesus minta adalah penolong yang lain atau sang penghibur. Penolong yang lain atau penghibur itu adalah pengantara kita. Perhatikan kembali yang ditandai kuning. Yesus berjanji pada dirinya sendiri untuk mengisi tugas sang pengantara tersebut. Sederhananya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku akan minta kepada Bapa untuk mengisi tugas penghibur atau penolong yang lain atau pengantara itu untuk kamu sekalian." Itu sebabnya jika kita baca Yohanes 14 ayat 18, Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Ini adalah janji Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dan janjinya Yesus pasti. Yesus memang kembali, yaitu melalui kehadiran rohnya yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Sebab itulah kuasa yang Yesus janjikan agar murid-muridnya serta kita semua dapat menang atas dosa serta menjadi saksinya. Semoga saudara sekalian semakin memahami mengapa kami selalu giat mengabarkan kebenaran tentang Allah yang benar dan anaknya ini. Serta bahkan memberikan tanggapan kepada pemaparan beberapa pendeta dan guru-guru teologi. Sebab kami rindu saudara sekalian dapat melihat kebenaran yang indah ini, bahwa hanya di dalam Yesus kita bisa menang, yaitu dengan menerima kuasanya yang adalah rohnya Yesus itu sendiri, yang adalah hidupnya yang menang atas dosa. Sebab manuskrip 94 tahun 1899 paragraf 47 berkata, "Tidak seorang pun kecuali Kristus yang pernah berhasil menjalani kehidupan yang sempurna dalam menjalani karakter yang murni dan tanpa dosa." Inilah saudaraku dalam Tuhan pentingnya kita menerima kuasa dari Yesus yang adalah rohnya, yaitu hidupnya, hidup yang menang dan sempurna. Karena hanya Yesus satu-satunya manusia yang hidupnya sempurna dan menang atas dosa, yang murni dan tanpa noda. Nah, bagaimana caranya Yesus hidup sempurna dan menang atas dosa ini? Dengan menerima kuasa dari Bapanya, yaitu menerima roh Bapa dalam hidupnya. Agar dengan ini tuduhan setan gagal. Sebab setan berkata, manusia tidak mungkin dapat hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi melalui Yesus dibuktikan bisa. Manusia bisa hidup sempurna dan menang asal manusia mau menerima kepenuhan Allah, dan caranya dengan menerima roh anak Allah dalam hidup kita. Nah, pertanyaan untuk saudara renungkan. Kalau memang Allah roh itu ada, apakah dia pernah menjadi manusia dan hidup sempurna serta menang atas dosa, hidup murni dan tanpa noda? Kemudian, apakah ada ayat Alkitab dan tulisan roh nubuat yang menjelaskan bahwa Allah roh telah menjadi manusia, hidup sempurna dan menang atas dosa? Jawabannya mudah, saudaraku dalam Tuhan. Tidak pernah dan tidak ada. Karenanya, siapa yang saudara pilih?
kami pilih Yesus dan berdoa meminta rohnya Kristus, sebab kasih karunia Allah datang oleh Yesus dan kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Karenanya, perubahan karakter untuk keselamatan hanya di dalam Yesus. Tentukan pilihan saudara hari ini. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pagi hari ini. Suatu rahasia yang perlu diketahui oleh umat Allah, bahwa kuasa yang Yesus janjikan itu adalah rohnya sendiri. Sebab kepenuhan Allah ada dalam Yesus. Kasih karunia Allah dinyatakan datang melalui Yesus. Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Karenanya, curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini. Ubahkan hidup kami agar menjadi serupa dengan anak-Mu yang melayakkan kami untuk menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.